hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan siang hari itu betul berkumpul bersama-sama di gedung Ikatan Keluarga Penanggung Sungai Buah yang bercinta itu dalam rangka wirid bulanan IKBS sekaligus memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Semoga kaki yang telah kita langkahkan, tangan yang telah kita ayunkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak perlu kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dengan wasilah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu kita berselawat kepada beliau, kita umatnya sekarang penuh menyampaikan sapanya jauh nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Ikatan Penanggung Sungai Buah yang berbahagia, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwasanya wilayah bulanan kita pada bulan kita akan diisi oleh Bapak Ustaz kita, Bapak Bin Farhan, dan alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama-sama. Namun sebelumnya kita memulai acara kita dengan mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang insyaallah kita mintakan kepada Bunda Hajah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana
Terima kasih banyak. Itu ucapkan kepada Bunda Diko yang semoga apa yang telah beliau bacakan tadi membukakan pintu hati Dito untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dito. Dan untuk selanjutnya Dito akan memakan waktu karena waktu asal ini nggak capek dari besok. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ustaz itu untuk menyampaikan tausiah. Kepada Bapak Ustaz itu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ba'du yang kami hormati orang-orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, seluruh orang-orang tua kita di Ikatan Keluarga Bandung Kota Semarang yang ada di Kota Dubai ini, kemudian jajaran pengurusan bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ayat yang dibacakan oleh ibunda kita tadi adalah itu ayat yang biasa dibaca tentang Maulid. Tapi pada siang hari ini mungkin ada sisi lain dalam sisi pemahaman peringatan Maulid yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah
dari usia baginda Rasul itu, dari kenabian beliau itu sekitar 23 tahun. Justru 20 tahun, 27 tahun dari usia beliau itu sebagai seorang pebisnis. Kenapa ini saya sampaikan? Yang hadir ini adalah orang Minang semua, orang Lampung. Karena orang Lampung ini orang Sumbar kan pebisnis. Karena saya coba sampaikan dalam sisi lain penyampaian kita dalam peringatan Maulid ini. Yang pertama adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditinggalkan oleh bapak dan ibu beliau itu usia 6 tahun ketika beliau diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam bapaknya. Sepulang dari makam bapaknya, kemudian di tengah jalan ibu meninggal pula. Ini suatu hal yang luar biasa. Ketika ibunya meninggal itu, dia bertanya sama bibinya, bahasa kita, yang bernama Ummu Aiman. Baru saja saya ziarah tempat bapak saya, sekarang saya melihat pula kuburan ibu saya. Usianya 6 tahun. Bayangkan anak-anak kita usia 6 tahun hari ini sebesar apa dia? 6 tahun itu paling cepat baru boleh masuk SD, itu swasta lah, kalau negeri belum. Tahu apalah, kita punya anak, punya cucu masing-masing. Kalau usia 6 tahun, apalah kemampuannya hidup sebatang kara. Kemudian dia katakan, sama siapa saya lagi? Apa kata Ummu Aiman? Dibawalah oleh Ummu Aiman ini, nanti kita tinggal sama Abdul Muttalib. 2 tahun sama beliau, usia 6 sampai 8 sudah tinggal pula. Umur 8 tahun dia tinggal sama paman beliau 2 orang, satu Abbas, yang kedua Abdul Muttalib. Bukan termasuk orang kaya pula ketika itu. Sampai satu ketika Nabi karena anak pamannya tinggal di situ, ketika makan anak pamannya sudah berebut makan, dia duduk di pojok saja. Sampai 2 hari dia tidak makan, dipanggil oleh pamannya, kenapa kamu tidak ambil makanan sama dengan kakak-kakak kamu? Saya numpang di sini. Saya yakin kita semua kalau kita numpang di rumah orang, pasti perut kita tahan kalau tidak diajak makan, betul atau tidak? Dan itu dirasakan oleh Nabi usianya 8 tahun. Dalam usia 8 tahun inilah Nabi kemudian minta sama pamannya, sama Abbas, sama Abdul Muttalib untuk ikut berniaga. Berapa lamanya beliau berniaga itu? Lebih kurang yang jadi dia itu pegawainya Abbas, Abdul Muttalib itu adalah sekitar sampai umur 16 tahun. Berarti dari umur 8 ke umur 16 tahun, 8 tahun dia cuma sebagai pegawai lah, bahasa kita. Ketika umur dia masuk 17 tahun, apa kata Abbas? Sahabat Abdul pamannya Abu Talib, sudah bisa kamu berdiri sendiri. Bagaimana caranya? Kemudian beliau oleh pamannya Abbas ditanyakan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah orang yang mempunyai harta sepertiga dari harta di kota Mekah ketika itu, milik Siti Khadijah. Dan ini juga kami sampaikan materi ini kemarin dalam rangka membangun bisnis bagi entrepreneur, bagi anak muda mahasiswa di
kemarin peringatan Maulid. Ada pertanyaan di mahasiswa ketika itu, ketika Nabi menggunakan harta dari Siti Khadijah, Nabi yang minta ke Siti Khadijah atau Siti Khadijah yang minta Nabi Muhammad? Ini luar biasa sisi dua ini, Pak. Kenapa? Ujungnya kan Siti Khadijah itu adalah dari istri beliau. Ketika Nabi itu bukan Nabi yang minta ke Siti Khadijah, tapi pamannya. Apa kata pamannya? Wahai Siti Khadijah, saya punya keponakan yang jujur, kemudian dia punya skill dalam dagang. Silahkan kamu berinvestasi atau gunakan jasanya untuk berniaga. Jadi ada dua hal ketika kita di dalam berusaha, di dalam berbisnis, di dalam apapun pekerjaan kita. 4 sifat Nabi itu, dan ini yang sekarang jadi satu buku kajian yang dibahas oleh Syafi'i Antonio sebagai ensiklopedi leadership dan manajernya Rasulullah. Dari 4 sifat Nabi ini, Pak. Apa 4 sifat Nabi? Yang pertama kan sidik, yang kedua amanah. Sidik dan amanah inilah yang dimaksud dengan integritas Nabi. Sidik itu jujur, amanah itu percaya, trust terbangun dari sini. Ini yang dijual oleh Abbas, paman beliau, kepada Siti Khadijah. Dan ketika itu baru disiap diberikan. Usia 18 tahun Nabi itu sudah berniaga secara sendiri, mandiri. Dan luar biasanya usaha dagang Nabi itu sampai hari ini daerah Bahrain. Kalau sekarang itu kan Bahrain. 3 alur dagang Nabi itu dari Mekah paling sampai ke Bahrain itu dalam sirah Nabawiyah 3 kali Nabi bolak-balik dari Makkah sampai ke Bahrain. Apa konsep dagang Nabi itu? Bukan sedikit. 3 bulan dia baru balik. Jarak tempuh yang beliau tempuh adalah lebih kurang 1.200 kilo. Kalaulah kita tarik dari Gedung Banu Ampu ini 1.200 kilo, kira-kira kemana untuk begitu jauhnya? Kalau Bukit Tinggi baru 500. Aceh ya. Jadi dagang Nabi itu adalah berarti dari Dumai sampai ke Aceh. Waktu itu ATM Malunado, rumah makan Padang Malunado. Berarti apa? Bahan makanan untuk barangke dari Dumai itu sampai ke Aceh, berarti satunya dibawa. Kalaulah waktu ini zamannya ndak untuk pick up, jadi sekali barangke pedagang itu mungkin 10 pick up itu untuk makan saja, karena untuk 3 bulan. Ibu-ibunya belanja ke pasar untuk seminggu, panuh tak kulkas. Panuh seminggu baru, 3 berapa bulan? 3 bulan. Seminggu 3 bulan. Berarti kan bisa dihitung kan banyaknya. Berarti yang 10 pekap untuk makan saja. Berarti sekali beliau itu melakukan niaga, ada 550 pekap lah yang berjalan. Itu yang dikendalikan oleh Nabi. Kaji atau kadang usaha bisnis? Jadi kalau pengen mencari usaha sunnah, maaf sama maafnya. Kalaulah hanya menjual parfum, tasbih, dia musaji, ikolah jualan sunnah, dapat kamu jadi bidan. Itu namanya pakade-kade kita namanya. Kalau mencari sunnahnya Nabi berniaga, Nabi berniaga itu sekali berjalan itu sampai dia 50 ekor unta yang bahan beli barang banyak. Nah,
Ketiga ciri dagang Nabi itu jauh, gadang, lamu. Tiga. Kalau kita pengen mencari sisinya, sampai beliau itu dalam sirah nabawiyah membaca 3 kali beliau itu bolak-balik sampai ke negeri Bahrain dan sampai kepada Gaza. Berarti kanlah selat Mediterania di situ lah, hampir ke Eropa. Baik itu Nabi itu modal beliau adalah dari sifat Nabi itu. Yang pertama adalah sidik dan amanah itu integritas. Maka Nabi ketika kita baca dalam sirah Nabi itu, ketika beliau berniaga lebih kurang 27 tahun, beliau tidak mengatakan modal dalam berusaha itu harus duit. Contoh ketika dengan Siti Khadijah, apa modal beliau? Sidik dan amanah. Abu yakin apa-apa di situ, menitipkan sesuatu, ada punya modal, pasti awak menitipkan modal itu ke orang yang bisa dipercaya. Betul tak Bapak Ibu? Kalau tidak orang dipercaya, tidak yakin awak bisa menitipkan sesuatu. Yang kedua dari sifat Nabi yang mulai adalah fatonah, fatan. Fatan itu artinya kan cerdas. Yang kedua tabligh. Tabligh di situ komunikasi. Nabi itu luar biasa cara berkomunikasi beliau. Bahasa orang ini marketingnya. Yang kedua adalah fatanah, cerdas. Kalaulah tidak cerdas Nabi, beliau mampu berniaga selama 3 bulan. Iklim yang terjadi itu tidak sama antara panas dan dingin musimnya. Kalau di Mekah kan ada musimnya Pak, di daerah lain. Kalaulah dagang yang di musim dingin ternyata dibawa ke musim panas, laku kira-kira. Baik, itu luar biasanya. Ini salah satu sisi. Kenapa ini kami sampaikan? Ada juga yang mengatakan Nabi itu dulu miskin dia berkata. Atau dia dalam kaji yang bertanya kamu mana? Kalau miskinlah Nabi, coba baca lihat buka kitab Al-Barzanji. Nabi itu nikah dengan Siti Khadijah umur berapa? 25. Umur 25 tahun. Ketika Nabi nikah dengan Siti Khadijah, maharnya 20 ekor unta. Cie ekor unta harganya 50 juta. 50 kali 20 berapa tingginya Pak? Kalian saudara. Berapa tingginya Bu? 1 miliar. Aku tanya ke ibu-ibu, ketika ibu nikah dulu mahar apa lagi 1 miliar? 100 rupiah. 100 rupiah. Yo kini lah. Kamu 100 dulu marah. Iya lah barang kini. Nah, anda barang anda lah terus. 10.000 mungkin gini. Ini dimanfaatkan pula kita kaji Pak Ustaz Abdul Somad pindah waktu dengan bis. Ada. Nah ini bantah usia 25 tahun Nabi itu nikah dengan Siti Khadijah. Beliau berniaga secara mandiri, usianya 17 tahun, 17 ke 25, 8 tahun. Mampu beliau maharnya 1 miliar. Berarti apa? Inilah yang disampaikan siapa orang Barat, seorang penulis Itali namanya Alfonso. Siapa namanya Bu? Alfonso. Apa yang dia katakan? Ketika kita buka, kita kaji sejarah Nabi, sama Jawa menyelami Mutia Samudra, tidak ada takiannya.
Model itu kalau mendalami sirah nabawiyah itu dalam sisi apa saja? Dalam sisi hukum, dalam sisi pemimpin, dalam sisi pebisnis, dalam sisi pedagang. Makanya di dalam Al-Quran surat As-Saf, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul. Walagi samanya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi jihad itu yang pertama itu nilai orang yang berniaga di jalan Allah sama dengan jihad nilainya di sisi Allah. Malah dalam satu hadis, kalau ada orang yang berniaga di jalan Allah, mati dia. Matinya itu dalam bentuk pandangan Allah jihad dunia, dan nanti di akhirat bersama dengan para nabi. Luar biasa. Malah di situ dengan apa dulu? Bi amwal wa anfus. Jihad itu yang pertama tidak dengan diri dulu, tapi dengan harta. Contoh berita terbaru itu kan masjid rumah sakit yang ada di Palestina itu kan dibom oleh Israel. Kalaulah dengan jiwa, saya yakin berpikir untuk datang ke situ berperang. Tapi apa modal pertama? Pasti dengan harta, kirimkan obat-obat. Maka disinilah Nabi Allah katakan amwal dulu baru anfus dengan harta. Cuman di kitanya, maaf Bapak Ibu, kita membawa Nabi itu hanya dalam ibadah, tapi yang bidang lain Nabi tak pernah dibawa. Contoh, dalam sholat Nabi dibawa, tapi dalam ibadah lain Nabi tak dibawa. Sholat kita 5 kali sehari semalam, paling lama sholat itu satu waktu 10 menit, itu udah lama. Sudah lengkap semuanya. 10 kali 5 berapa? 50, tak sampai 1 jam. Kalau dalam sholat, alhamdulillah Nabi dibawa baca rukuknya Nabi, baca salatnya Nabi, baca ibadahnya Nabi, alhamdulillah dibawa. Tapi siap sholat itu baralu lamonyo waktu untuk yang lain bermuamalah. Tapi lain Nabi wabau. Kenapa dalam berniaga Nabi ditinggalkan? Kenapa dalam ketika wapai kerajo di kantua Nabi tinggal? Kenapa dalam bisnis kontraktor Nabi ditinggalkan? Padahal awak mengecekan Nabi itu contoh tahu uswatun. Tidak ada ungkapan uswatun hasanah itu parsial, hanya bahagian ibadah saja. Tidak. Kalaulah wajah lihat dari perjalanan Nabi tadi, Nabi menjalankan syariat kenabian beliau 23 tahun, berbisnis 27 tahun. Yang lebih lama beliau mengembangkan syariat agama daripada berbisnis. Ada bisnis, lama berbisnis. Dan ikulah yang kini yang dikaji, yang dibuka oleh orang-orang di luar. Dan kini yang diarahkan apa? Kalaulah Maulid Nabi, peringatan hari besar, kalau bisa kajian ceramahnya khusus ibadah saja. Kan sangat jarang yang disentuh yang itu. Maka
dalam hal ini 4 hal yang harus kita lakukan. Dalam berusaha, dalam hidup, minimal 4 hal ini yang kita lakukan kalau kita mau membangun mencontoh Nabi dalam bentuk uswatun hasanah. Yang pertama, apapun profesi kita, apapun bidang kita, ingatlah ibadah, ingatlah Allah dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Ambil contoh, ada 5 orang tukang ojek yang surangko ibadahnya kue. Kemudian ada orang kini kalau zaman ojek, ojol kan pakai sistem. Itu memesannya lewat aplikasi saja. Kira-kira ketika aplikasi ko dipencet oleh orang yang pengen memakai jasa dari ojol tadi, banyak dak ojol sekali liangnya biko yang akan mendapat dari situ. Tapi yang menggerakkan sistem itu kasih A, kasih B, siapa yang menggerakkan itu? Allah yang menggerakkan. Ini yang sangat perlu kita pahami. Maka apapun ibadah atau pekerjaan yang awak lakukan, maka ibadah dekatkan diri kita kepada Allah itu kunci pertama. Kenapa? Apapun yang kita ikhtiarkan, final ketentuannya tetap di tangan Allah. Yang menggerakkan hati, contoh awak yang pedagang, banyak orang pembeli yang lewat di buku toko awak. Yang menggerakkan hatinya harus masuk ke toko awak, kira-kira awak atau Allah? Allah. Di saat awak bernegosiasi pun, awak ada proyek, masukkanlah tender yang akan menggerakkan hati orang yang akan memutuskan tender tadi, siapa? Tetap Allah. Maka kunci yang pertama adalah bagaimanapun sibuk, bagaimanapun ikhtiar kita dalam berusaha, yang pertama ingat ibadah. Ini yang pertama. Tetap ingat, yakin bahwa keyakinan itu bahwa apapun akhir keputusan itu tetap di tangan Allah. Ya, maka terkadang inilah yang dikatakan iman itu hidup, dia hadir kemanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingat, tolong selalu zikir kepada Allah. Satio awak kau sawo, pasti ada masanya kita mengalami masalah. Betul tak Bapak Ibu? Atau ada orang Vanuatu yang sampai kini tak ada lebih masalah. Itu alhamdulillah benar. Satio awak kau pasti akan punya masalah. Dan ingat kata Allah, ketika awak punya masalah, yang panjang mengambil keputusan di saat kita itu ada dalam masalah tidak tenang. Maka caranya bagaimana? Kata Allah, kalau awak di dalam apapun bidang kita yang kita lakukan, yang kedua harus selalu berzikir kepada Allah. Nanti awak mengalami masalah, hati tenang menghadapinya. Inilah yang dimaksud oleh Allah, alladzina amanu tatma'innal qulubuhum bizikr. Cuman kalau bisa, kalau bisa Bapak Ibu, tingkatkanlah saketek naik ke level yang kedua, baca malatakan zikir supaya ada efek tanah. Ada juga kita yang habis sembahyang tetap baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
Tapi habis di situ masalah keluar aja boleh. Dalam apa yang aku sampaikan tadi Bapak Ibu, kalau itu yang lahado ke lapangan waktu, sebolah arahkan ambil waktu awak sakit agak mengaji. Kalau dulu di kampung awak dak surau, dak musalah, namanya kan surau. Yang aku kasih tadi naikkan sakit kaji awak kaji surau. Bah calonnya katiku awak zikir la ilaha illallah, lantak dari yang mengganggu ketenangan awak itu kan di hati yang sebelah kiri kok. Bah memukulkan, menaruhkan kata Allah itu ke dalam hati, sebab liangnya siko calonnya pak. Iri dan dengki, kemudian amarah dan segala macamnya letaknya kan di dada tujuh sarangnya. Hingga mau baru sakit bapak dan ibu-ibu aku di Bandung Pugo, zikir itu yang disampaikan dalam ayat tadi, hati akan tanam dengan mengingat Allah, itu baru konsepnya. Baca lupa zikir yang membawa tanam ke hati itu, kalau dapat ditanyakan seketik dalam kaki itu. Kalau awal-awal yang punya ke lapangan, maka arahkan ke situ. Maka di kampung-kampung awak ini, alhamdulillah di kampung saja babaliak ke surau. Surau itulah mulai hidup ini, tawajuh itulah mulai. Kenapa? Nabi setiap beliau habis sembahyang selalu ada beliau membuat halaqah. Halaqah itu duduknya sama dengan duduk orang tawajuh. Baru duduk orang tawajuh hampir sama dengan duduk udara. Duduk tawajuh kemudian dadu badan condong ke muka sakit. Kenapa? Disikolah alat mengeluarkan yang mengganggu hidup awak itu tak lurus dan biawak dengan tawajuh. Wajah, hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Dalam sembahyang kan membaca ulil biasa. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Kama wajah fisik wa adoan ke arah kiblat. Kalau ditampil gedung apa kan kiblatnya mengkok ya, pakai tuas. Tapi itu yang madok kasinan adalah wajah fisik. Apapun Tuhan itu ada di bawah. Yang aku kecean tadi asu asa ketek kajiawa kalau yang batin awakku yang diadopkan ke Allah, itulah yang dikecekkan kaji-kaji orang lama dulu. Matian diri sebelum mati. Awak masih hidup, tapi yang zahirnya kita matikan, yang batinnya kita hadapkan kepada Allah. Kalau itulah tujuan, bahasilah keadaan awak tak berpengaruh karena jauhnya kesalahannya. Ya awak kan kadang-kadang berpengaruh karena jauh sebelumnya kesembahyang. Contohnya, sabian karena jauh tadi masuk waktu sembahyang. Baik sembahyang, tak karena aja karena jauh dan tergantung tadi itu ketika membaca Al-Fatihah baru tak karena aja nih. Tapi kalau ibu di siko kali tidak ada dulu. Ada jo. Kalau aku masih ada, cuma ada baru gitu. Maka itulah yang berkecekan. Masuk yang kedua itu, makanya di zaman Nabi itu sahabat dulu kalau karena panah, dia dicabut pak. Tadi kau sembahyang. Dan di bawahnya sembahyang dicabutnya nak panah tadi tak terasuk. Kalau di awak di giginya dirangi, di nyamuk nanti kau sembahyang lagi terasuk. Kalau tak terasuk lagi di gigi nyamuk nanti kau sembahyang berarti lah sama dengan sahabat. Maka yang kedua itu adalah zikir. Kenapa? Iko yang mendamaikan awak. Awak juga punya keluarga, dan namun keluarga ko antara pariu ada satu pasti ada bunyi. Betul ada apa itu?
Tapi supaya bunyinya cukup tidak puas saja, maka tolonglah berzikir. Jangan sampai bunyi ikonya sampai ke pengadilan. Jangan sampai ke tangga rumah. Yang namanya pariwak dan sandua pasti akan meligo. Tapi kecilan kampung ambo jangan sampai lego pagai. Aku kawasanku pagai itu apa? Jawa bunyi pagai itu kalau sama bunyi. Ya. Jadi zikir yang kedua Bapak Ibu. Jangan tinggalkan sesuai dengan kesanggupan awak dulu. Yang bisa dewa dulu itu. Jangan tinggalkan itu. Karena itulah yang bisa menenangkan. Sawananya yang menenangkan itu tidak ada yang minuman. Kadang-kadang kami datang itu kan ada juga. Supaya kadang cerita agar kopi itu di luar nak, kadang kopi itu kadang-kadang. Kalau supaya nak itu awak kayak kopi juga kan. Tapi itu. Jadi kuncinya yang kedua apa tadi Bu? Zikir. Yang ketiga adalah berbagi. Dan apa berbagi? Orang yang paling kaya di dunia kini kok namanya Bill Gates. Bill Gates itu keceknya apa? Aku tidak akan mewariskan harta amboku kepada anak ambo saja. Kepada anak ambo cukup 10% saja. Selebihnya aku masukkan kepada Bill Gates dan Linda Foundation sama bininya. Foundation itu sama Jawa kini lembaga sosial. Panti, lembaga bantuan. Kalau Jawa kini sama dengan lembaga zakat. Kenapa kalau harta yang wak cari gini ditinggalkan kalau tidak pas warisannya, awak telah mati dikubur, awak menyaksikan anak wak barakui tentang harta tidak ada gunanya. Itu yang dikatakan begitu. Kenapa banyak tamuan kini dalam banyak itu yang kami selesaikan di Inaba, kami punya konsultasi waris itu Pak. Itu kawan-kawan apa-apa awak yang di Pertamina yang kasihku lah meninggal inyo tinggal suami istrinya, tinggal anaknya, kebanyakan mangatnya tentang harta masalah. Kadang-kadang ada jo ibunya masih hidup. Jadi pihak anaknya di situ diajaknya lah ibu masih dapat warisan ke Bu. Sementara abang meninggal, banyak itu peninggalan dari uang sulak dari Pertamina. Kan kasihan. Tapi kalau dulu warisannya sama ketika mengurusnya nggak masalah. Yang wak takutkan apa? Tidak juga. Dan banyak kini yang membagi harta peninggalan itu tidak sesuai dengan ilmu mawaris. Aku lagi membagi Pak Ustaz mau bagi saya semua banyak tak model itu utak Pak. Saya nak keluar namanya. Dalam agama ada aturannya. Dilihat dulu mana ahli warisnya. Kenapa aku lah mendapat kasus ada yang meninggal itu suaminya meninggalkan anak parusi surang, kemudian istri keduanya surang, kemudian istri kedua punya anak, kemudian mengadunya ke lurah, dibuat surat ahli waris. Dia yang dibuat di surat ahli waris itu ahli warisnya dua saja. Yang pertama adalah anaknya tadi, yang kedua bini yang kedua. Itu salah dalam sisi ilmu faraid salah. Kenapa? Adik kakak dari yang meninggal itu masih ada laki-laki. Sementara yang tinggal itu adalah anaknya manusia, kecuali laki-laki. Kalau laki-laki baru terhijab bagian yang bagian saudara. Sementara dari kantor lurah yang dikeluarkan surat waris itu yang warisnya di situ yang berhak menerima siapa? Satu anak parusinya, yang kedua adalah bini keduanya. Kan berbahaya sempat. Sampai mau kecil
sampaikan atau kawan tolong koordinasikan sama Pak Wali, sampaikan ke lurah kalau tidak bisa jangan gue bahaya nanti. Kau yang ketiga itu tolonglah itu punya semangat berbagi. Kenapa? Karena itulah yang menyelamatkan awas. Dan ketikulah menikah baru masalah umum. Yang terakhir adalah ingat akan kematian. Itu yang paling terakhir. Kebanyakan hari itu kadang-kadang kan tidak ingat karena kematian. Kenapa orang ketika meminjam sesuatu dan aku hanya membayar karena tak ingin mati. Maaf Bapak Ibu. Banyak orang mau utang ke orang lain, tapi kadang-kadang maaf ketika membayar itu udah mailah aja. Akhirnya apa di situ? Itu salah satu tak ingin mati. Kenapa ini kami sampaikan? Ini adalah isyarat dalam rangka maulid. Ini yang dilakukan baginda Rasul. Niaga Nabi itu adalah yang pertama dari sifat Nabi tadi. Ini yang coba kami diskusikan dengan kawan-kawan di Tasbiyah Bogor. Yang kedua rahasianya itu adalah Nabi berniaga selalu dari janji kapan dibayar utang, alun lain jatuh tempo lah dibayar. Walaupun kalambek membayarnya, tapi komunikasinya tak terbangunlah hati yang rusak. Kenapa? Hati yang rusak itu menghilangkan berkah. Berkah itu maknanya ziyadah, bertambah. Kalau awak melukui orang lain, nanti bertambah. Ya elok atau yang buruk yang bertambah? Yang buruk bukan jadi ziyadatul khair jadinya. Sebab berkah itu ziyadah. Ziyadah apa? Ziyadatul khair, bertambah. Maka dari itu Bapak Ibu, karena waktu awak masih masuk, itu kata kunci tadi. Yang pertama, mari kita bawa Nabi go tidak hanya dalam ibadah. Mari kita bawa Nabi ke bidang karajawa masing-masing. Ayah ambo makasui kalau bidang wak dagang kita bawa lah Nabi cara Nabi. Kalau awak karajulikan dua, balo cara Nabi mengajarkan karajulikan dua. Kalau awak sebagai maaf, kalaulah mencari hadis Nabi sebenarnya Pak, 10 pintu rasaki 9 tu di dagang. Jadi yang PNS cuma C saja. Tapi kalau gini awak kan banyak pengen jadi apa sebenarnya? PNS. Makanya dibandingkan awak dengan Singapura. Singapura tu ada 100 kurang, sahabat 10 orang tu berniaga. Kalau awak 100 kurang, cie yang berniaga. Jadi itulah yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mari awak mau Nabi itu kabidah akajuan masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, aku minta maaf Bapak Ibu. Kalau dimaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi